Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya, ingin komentar, silakan. Ini saya sembari saya lihat dulu ya komen-komen Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Wah, ini pertanyaannya itu langsung tertutup ya, susah sayangnya ya. Oke, silakan. Masalah penggunaan pupuk makro, apakah cukup pakai pupuk majemuk misalnya NPK, Polska atau ada tambahan lain dari merek yang lain? Ya. Oke, dari Mitra NASA Sulawesi Selatan. Ya. Jadi Bapak sekalian, penggunaan pupuk makro itu kita menitik beratkan pada ada pupuk yang mengandung NPK, kemudian kalau kita berikan dolomit yaitu CAMG, kemudian eh, tentu saja masih ada pupuk lain yang dibutuhkan oleh tanaman. Tidak hanya unsur N, P, K, CAMG, tapi juga ada pupuk-pupuk lainnya. Itu ada pupuk hara mikro, ya, Fe, Mn, Eu, Zn, boron, ya. Dan itu tergantung dari lokasi tempat yang kita miliki. Ya, jadi memang sebaiknya kita membagi menjadi dua. Pupuk hara makro diberikan ada N, P, K, C, A, M, G. Pupuk hara mikro itu ada pupuk organik NASA, baik Organindo maupun yang Power Nutrisi. Tapi perlu juga kita berikan itu terutama di daerah-daerah yang memang sangat miskin unsur hara. Daerah gambut itu sangat miskin unsur Cu, Mn, Zn, Bo, Mn. Maka kita perlu berikan unsur hara mikro tadi. Di samping sudah kita berikan pupuk organik NASA. Sawit saya sudah di atas 15 tahun, Pak. Berarti dosis NPK-nya harus di atas 1 kilo. Iya. Kalau 15 tahun, Bapak lambok tambah. 15 tahun. Jadi, cara kita memberikan dosis itu sebenarnya kita menggunakan prinsip input output. Output misalkan gini, kalau 15 tahun maka kita sudah bisa memperkirakan itu rata-rata BJN-nya sudah di atas 15 sampai 20 kilo per TBS, 25 kilo per TBS. Artinya tandan buah segar yang dihasilkan oleh tanaman itu semua kita bawa ke pabrik, ya kan, TBS. Nah, artinya bukan hanya bicara TBS yang kita bawa ke pabrik, tetapi berikut unsur-unsur hara yang berada di dalam buah tersebut. Jadi buah itu sebenarnya adalah akumulasi jumlah unsur hara yang diserap oleh tanaman yang ada di dalam tanah. Nah, untuk mengembalikan kembali keseimbangan unsur haranya, maka kita perlu berikan lagi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, semakin besar buahnya, semakin besar berat janjangnya, semakin besar tonase yang ingin kita capai, maka kita juga perlu menyeimbangkan dengan cara dosis yang berimbang tadi. Jadi kalau usia 15 tahun minimal sudah di angka 1,5 sampai 2 kilo per aplikasi. Tolong kalau bisa di-share materinya agar dapat saya secara siap, Bu Anifa Hirul. Nanti saya share materinya ya. Tinggal nanti di-download di Facebook grup, insya Allah. Ya. Baik. Bu Niken Prawesti mau tanya perbedaan pupuk granul dan pupuk organik buatan pabrik yang biasa beredar di pasaran itu apa ya Pak? Terima kasih untuk penjelasan. Baik, Bu Niken ya. Perbedaannya adalah kandungan unsur hara yang ada di dalam pupuk organik milik kita. Ya. Jadi kalau perbedaan dengan yang lainnya, misalkan gini, seperti halnya kalau kita kalau kita beli vitamin C di apotek, yang vitamin C-nya itu kotakan kecil saja, yang butirnya kecil-kecil, yang harganya paling bisa dapat 5.000 per kotak, dengan Redoxon, yang satu kotaknya bisa harganya sekitar yang isinya 5 sampai 5 butir ya. Tapi kandungan satu butirnya mengandung 1000 mg. Ya. Jadi pupuk organik yang di pasaran dibandingkan pupuk organik NASA itu memiliki perbedaan dari sisi kandungan unsur haranya. Kemudian kita tidak hanya mengandung
pupuk hara mikro saja, tetapi juga kita mengandung ada N, P, K, walaupun tidak sebesar di pupuk makro. Jadi kalau di pupuk yang beredar di pasaran tadi, ya Bapak sekalian, kandungan unsur haranya jauh lebih banyak dibandingkan kandungan unsur hara mikro yang ada di pupuk kimia lainnya. Ini mikronya. Dan juga kemampuannya. Tadi saya sudah sebutkan ya di sini. Ya karena kita mengandung asam humat sulfat, maka kandungan unsur hara di pupuk organik NASA itu punya kemampuan ya di sini ya. Ya, jadi memiliki kemampuan meningkatkan kapasitas tukar kation, meningkatkan nilai pH tanah, meningkatkan serapan unsur hara bagi tanaman, memperbaiki sifat fisik, tekstur, kimia, dan biologi tanah, terus kemudian bisa berperan sebagai penyangga buffer capacity, meningkatkan kapasitas water holding, dan meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Ya. Dan pupuk organik yang di pasaran itu mungkin hanya punya beberapa kemampuan saja. Tapi kalau punya organik NASA itu punya kemampuan yang insya Allah lebih lengkap dibandingkan lain. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan dengan cara apa? Kita bisa buatkan semacam katakanlah percobaan demplot, monggo silakan menggunakan pupuk NASA dan menggunakan pupuk organik dari yang ada di pasaran. Pak, kalau lahannya banjir, apakah bisa pakai pupuk ini atau nunggu air surut? Jadi Bu Eni, kalau lahannya banjir, maka yang perlu dilakukan adalah yang harus dilakukan kita tunggu dulu banjirnya selesai, lalu kita bisa pupuk. Nah, yang perlu kita lakukan adalah setelah pasca banjir, baru kita bisa langsung berikan Super NASA Organindo, dan kita gunakan fungsi. Atau kalau mau lebih cepat lagi, kita bisa kombinasikan gunakan POC sama hormonik. Kita semprot di daunnya. Kalau untuk pertanian jagung, ada keluhan kayu putihan, daun jagungnya memutih. Oke, nanti kalau jagung, Bu Ida, coba nanti bisa langsung chatting ya di 0811 279 2005. Baik. Ya. Pak Charlio Fernanda Barus, Pak mau tanya kalau diaplikasikan sama urea 1 hektarnya butuh berapa sak? Ya. Tadi Bapak sekalian, Pak Charlio ya. Kalau 1 hektar kita butuh ureanya paling tidak, saya perlu tahu dulu nih. Untuk padi mohon penjelasan. Kami pemula. Baik, Pak Warkop Tralala. Ya, coba nanti silakan chatting 0811 279 2005. Nanti saya kirimkan informasi terkait dengan padi. Kalau perkebunan karet, aplikasinya apa saja Pak? Oke, kalau karet Bu Masing, ya cukup Organindo ya, nggak usah pakai Power Nutrisi. Kalau Power Nutrisi nanti bukan karetnya yang muncul getahnya, tapi muncul buah karetnya. Ya. Muhammad Sofian, oke. Untuk tekstur tanah yang berpasir, bagaimana cara aplikasi granulnya khusus tanaman jagung? Oke. Kalau tanaman jagung, aplikasi granulnya ya pakai tetap gunakan 50 kg sampai 100 kg per hektarnya. Bude Padi Jakarta. Oke, cara menanam padi yang benar. Oke, Pak Saiful Organik NASA. Tinggal nanti Bapak kontak ya 0811 279 2005. Nanti saya kirim via chat WA. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang bertanya di luar konteks sawit, monggo silakan chat ke WA saya. Baik yang tanya tentang sawit pun boleh chat di WA saya. Oke, saya kasih nomornya biar tidak lupa 0811 08 11 279 2005. Silakan di ya. Sawit saya umur 8 tahun Pak, dan sawitnya di Prenggan Jurang Pak. Baik Mbak Bu Lis Karisna ya. Untuk sawit 8 tahun tadi, ya berarti
berarti kategori 5 sampai 10 tahun. Baik, NPK-nya gunakan 1,5 kilo, terus kemudian organindonya pakai saja 350 gram per tanaman, powernya 25 gram per tanaman. Kalau dia di daerah pinggiran jurang, di Peringgan, ya kalau misalkan daerah tanahnya agak miring, maka sebaiknya mupuknya di atas tanamannya, ya, di bagian atasnya, supaya ketika terjadi ada aliran hujan, tanah pupuknya tidak larut, ya. Atau kalau perlu gunakan dengan cara hole in all, dengan cara dilubangi. Ya. Usia 6 tahun, pesanan gambut dan ingin meningkatkan hasil panen, baiknya menggunakan pupuk apa dan bagaimana cara aplikasinya. Baik, Bu Ade Ima, untuk di lahan gambut gunakan Organindo, ya, gunakan 350 gram per tanaman, terus kemudian power nutrisi 25 gram, kemudian NPK-nya gunakan 1,5 kilo per tanaman. Terus jangan lupa gunakan pupuk mikro lainnya, ada CU, MN, ZN, sama BO, boron, ya. Aplikasinya sekitar 2 sampai 3 meter dari batang, ya, memutar. Bu Sarifah Nova, dosis pupuk untuk 1 hektar sawit jika mau dicampur dengan pupuk kimia, perbandingannya berapa? Oke, 1 hektar. Ini Bu Sarifah, tolong usia tanamannya berapa tahun, ya? Karena nanti pencampurannya tadi sudah saya sampaikan, Bu Sarifah, ya. Kita agar memudahkan, satu jalur tanaman itu berapa jumlahnya biar lebih mudah. Yang penting basisnya adalah satu tanaman itu pakai granulnya 350 gram, PWR-nya 25 gram, NPK-nya bergantung usia tanamannya. Kalau usia tanamannya di bawah 10 tahun, kita pakai sekitar 1,5 kilo per tanaman, ya. Bisa untuk kelapa lokal, bisa Pak Tangga Wahabi, lokal bisa, karena dia satu palme, ya, satu palem. Tapi kemudian mungkin lokasi pemupukannya juga bisa menyesuaikan. Maksudnya ya kalau kelapa mungkin sekitar 2 meter sampai 3 meter sudah cukup, ya, di lokasinya, nggak usah terlalu jauh dari batangnya. Pak, lebih efektif mana antara SPR dan PWR atau granul PWR dari segi hasil dan biaya? Pak Sultan Arizat, ya. Nanti untuk SPR dan PWR saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi kalau Bapak bicara tentang mana yang lebih efektif, itu jawabannya relatif. Relatif itu adalah misal gini. Kalau Pak Sultan itu lokasinya jauh dari tempat pupuk, ya, gudang pupuk, maka lebih efektif menggunakan SPR NASA sama PWR. Karena apa? Cukup 3 kilo sampai 6 kilo, PWR juga 3 kilo sudah bisa Bapak gunakan pemupukan. Tetapi kalau misalkan lokasinya jauh dari dekat dengan lokasi, gunakan Organindo pun juga lebih baik, ya. Karena SPR sama Organindo itu sebenarnya terkait dengan satu biaya pengiriman. Kalau Bapak jauh dari lokasi gudang, maka saya sarankan efektif gunakan SPR NASA yang hanya 6 kilo per hektar kalau aplikasi. Ya, tapi kalau misalkan Bapak ketemu dengan customer yang belum yakin terhadap pupuk yang gunakan dosis yang sangat rendah, maka kita tidak bisa memaksakan menggunakan SPR NASA. Ya, maka kita bisa berikan menggunakan Organindo. Oke, HP-nya sudah saya share, ya. 0811 tadi. Pak Agus Triyono, Pak, kalau untuk tempat sasaran jenis tanahnya itu kan berbeda. Beda bagaimana pengaplikasian ground dan power per jenis tanah. Ya, kalau per jenis tanah, Pak Agus Triyono, ya, untuk tanah berpasir, maka kalau tanah berpasir itu kan dia kandungan pasirnya itu
dominan. Artinya perbandingan antara pasir, liat sama debunya lebih dominan pasirnya. Maka kita bisa memberikan organindo lebih banyak dibandingkan tanah yang mineral. Ya, misalkan di beberapa tempat kemarin di Kalimantan Tengah, ya, kita gunakan organindo pakai 500 gram per tanaman. Ya, jadi kalau yang pasir organdonya lebih banyak dibandingkan ya tanah liat. Ya. Tapi kalau daerah-daerah yang pasang surut, ya artinya kondisi airnya lebih banyak mengandung air, maka Bapak bisa gunakan yang menggunakan organindo lebih sedikit. Ya. Bu Niken Prawesti, maaf Pak tanya, untuk tanaman cabai keriting baik. Nanti Bapak atau Bu Niken silakan. Cabai keriting penggunaan pupuk yang pengaplikasian dengan cara disemprot untuk pupuk yang mengandung nitrogen apa benar bisa mengundang penyakit embun tepung dan mengandung penyakit embun tepung, dan kalau boleh udah ketutup Bu pertanyaannya. Nanti bisa di share ya di chatting di WA. Kalau beliau per hektar butuh 10 kotak, Bu Titin Arya, ya. 10 kotak itu 1 kilo. Inzal Semana Nugroho, baik Bapak Ibu sekalian, baguskah menggunakan power nutrient pada tanaman jahe? Baik, tanaman jahe. Kalau tanaman jahe sebaiknya gunakan cukup organindo saja, nggak usah pakai. Kalaupun pakai power nutrisi, karena dia jahe itu kan umbi ya, umbi. Nanti khawatir saya malah generatifnya muncul perkembangan generatifnya bisa mengurangi umbinya. Nurdin Sakila, padi. Baik, Bapak sekalian, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Untuk yang padi silakan langsung chat di WA saya ya. Di luar komoditi sawit atau yang terutama yang di luar komoditi sawit, silakan chat langsung di WA saya 0811 279 2005. Oke, kalau organindo tetap Bu ya, Umi Solihah butuh paling tidak 50 kilo dan sebaiknya diaplikasikan pada saat awal tanam. Ya, granulnya ya, organindo 50 kg per tanaman. Per hektar maksud saya. Bu Ayu Salwa untuk usia 28 tahun, maka granulnya gunakan pakai 350 gram sampai 500 gram. Ya, kalau 28 tahun pakai 500 gram, powernya pakai yang 25 sampai 50 gram. Ya, NPK-nya pakai 2 kilo. Dan aplikasinya sebaiknya di kurang lebih 4 meter dari batang. Ya, 4 meter dari batang sawit memutar. Bu Ayu Salwa. Saya punya sawit usianya 3 tahun lebih, berapa perbandingan pupuk power nutrisi dan organindo? Dan NPK berapa karung untuk lahan 2 hektar? Oke, Pak Bu Hermalena. Pak Herma apa Bu Herma ya? Sawitnya 3 tahun lebih. Baik, untuk pupuk powernya gunakan 25 gram per tanaman, organindonya pakai 350 gram per tanaman, NPK-nya cukup pakai 1 kilo. Untuk 2 hektar itu paling tidak butuh 1 hektarnya 150 kilo, 2 hektarnya berarti 300 kilo. Berarti kalau satu saknya 50 kilo butuh 6 sak.
Ya Bu atau Bapak Hermalena. Bu Ana, semangat pagi Bu. Pak Agus Suratno, Bu Afifah Banjarnegara hadir. Cikarang hadir. Siap. Kalau untuk tanaman lada, oke, di luar komoditi sawit, silakan langsung WA ya. Pak Zalman Muzuli. Kapan-kapan jelas juga tanaman jambu mete dari Sulawesi Tenggara. Siap Pak Zalman. Rahmadi Syaifudi. Pupuk organik apakah bisa dicampur dengan pupuk makro NPK untuk dikocokkan saat bisa? Saya sampaikan bisa ya. Tapi jangan sampai teknis itu menyebabkan orang lain kesulitan dalam mengerjakannya sehingga mundur teratur untuk tidak menggunakan pupuk nasar. Jadi kalau pakai ketika orang mau menggunakan campur dengan pupuk makro pakai air dan tidak menyebabkan, monggo silakan. Bagus hasilnya. Baiknya Bu Umi Soleha, NPK granul kalau buat padi pakai berapa kali ya pupuk granul? Sebenarnya cukup pada saat awal saja Bu ya, Bu Umi Soleha, pada awal sebelum kita tanam, ibaratnya pada saat kita bajak tanah, bajak lahan, terus airnya masih macak-macak, nah kita berikan granul dengan 50 kg per hektar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir sudah cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan sesuai dengan janji saya, insya Allah materi akan saya share di Facebook Group Organik NASA. Nanti silakan di download atau kalau ada yang ingin langsung via chat WA pun monggo silakan, nanti saya siapkan juga. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat ya. Terus kemudian mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa memberikan pengetahuan tambahan dan juga bisa memberikan hal yang berguna bagi kita sendiri, dan juga bagi para mitra kita dan para konsumen yang mungkin bisa jadi sangat mengharapkan keterangan-keterangan yang kita berikan. Dan pesan saya bahwa ketika kita berinteraksi dengan para praktisi perkebunan kelapa sawit, maka kita bicara dari sisi apa yang kita ketahui. Kalau ada yang tidak kita ketahui, tidak ada masalah kalau kita mengatakan tidak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di sebagai mitra NASA, insya Allah para konsultan PT NASA, PT Natural Nusantara siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja Bapak Ibu sekalian belum bisa menjawabnya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa membahas dalam pertemuan berikutnya, insya Allah mulai bulan Januari, akhir Januari sampai Februari ke depan kita akan roadshow terkait dengan materi-materi terutama sawit, dan insya Allah nanti di akhir kita akan bicara tentang cara menghasilkan pohon durian baik secara kualitas maupun kuantitas. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.